senang sekali bisa menyapa kalian semua dalam acara Warta Warisan Budaya. Persembahan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Bersama dengan saya Alifi Maharani, Warta Warisan Budaya pada episode kali ini akan membahas tentang Candi Kedulan. Candi Kedulan sendiri berlokasi di Dusun Kedulan, Desa Purwamartani, Kapanewon Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan Candi Kedulan, kita akan berbincang-bincang dan akan mengulas bersama seorang arkeolog. Penasaran? Yuk kita langsung temui orangnya. Jumpa dengan kancah budaya tentunya di acara Warta Warisan Kita, Budaya. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya, wajib untuk ikut melestarikan budaya. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya. Kancah Budaya, perkenalkan ini adalah Pak Dwi, seorang arkeolog yang akan saya tanyai untuk mengulas lebih dalam terkait dengan Candi Kedulan. Nah, Pak Dwi izin bertanya nih yang pertama. Saya mau menanyakan, kenapa Candi Kedulan ini lokasinya berada di bawah atau lebih rendah daripada tanah di sekeliling Candi Kedulan sendiri? Boleh dibantu jelaskan mungkin Pak? Oh ya, oke ya. Jadi ini memang temuannya mirip dengan Candi Sambisari. Oh begitu iya, strukturnya hampir sama. Ketika ditemukan itu ada di permukaan di bawah permukaan tanah begitu. Ya, jadi ini memang candinya ini terpendam oleh material erupsi Merapi pada waktu itu ya, sekitar abad ke-9, awal abad ke-10 begitu. Ya, jadi ada banyak sekali aktivitas erupsi Merapi yang akhirnya menimbun dari candi ini, termasuk beberapa candi yang ada di wilayah Kalasan ini. Ya, dan prosesnya cukup lama itu ya, tidak hanya sekali. Ya, tidak hanya sekali gitu. Lalu untuk Candi Kedulan ini sendiri berarti untuk berdirinya itu sejak kapan sih Pak? Dari beberapa beberapa hal gitu ya. Seperti misalkan ada prasasti, dari perbandingan ragam hias, kemudian dari bentuk arsitekturnya. Candi ini diperkirakan dibangun akhir abad ke-9. Akhir abad ya, 9. Ya, sampai awal Masehi. Pada waktu abad ke-9 ke awal abad ke-10 itu ada dua raja pada waktu itu. Ya, ada satu Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi dan Sri Maharaja Rakai Balitung. Ya, ini di antara dua periode itu ya. Jadi sekitar 850-an sampai 900 itu ya. Kalau fungsi itu dari berbagai juga dari berbagai macam pertimbangan ya, ada dari arcanya, kemudian dari tata ruangnya itu ya. Ini ya dipergunakan sebagai tempat peribadatan ya, untuk memuja. Ya, muja khususnya nanti dewa Siwa yang ada di Candi Induk itu. Kancah Budaya, tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan Candi Kedulan. Nah Pak Dwi, saya penasaran nih sama struktur candinya, boleh nggak saya diajak untuk berkeliling? Oke, mari silakan. Mari. Ya. Pak Dwi mungkin boleh dong dibantu jelaskan soal keunikan dari Candi Kedulan ini sendiri itu seperti apa? Siapa tahu nanti Kancah Budaya juga tertarik untuk menjadikan Candi Kedulan ini sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi. Ya, oke. Jadi ada beberapa hal yang menarik ya dari Candi Kedulan ini sebagai Candi Indusiwa begitu. Yang pertama itu di bagian dalam ya, bagian paling inti dari Candi Kedulan itu di biliknya itu ada lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu perwujudan dari Dewa Siwa gitu ya. Jadi merupakan simbol dari Dewa Siwa ya, karena memang yang dipuja utamanya adalah Dewa Siwa. Gitu ya. Jadi ada yoni
dan ada lingga yang nanti di dalam. bisa kita lihat detail. Kemudian di depannya ada dua arca. Oh iya, dua arca ini ya, Pak. Dua arca ini ya. Ini ada arca Mahakala dan ada arca Nandiswara gitu ya. Dua arca ini adalah penjaga. Oh, penjaga. Jadi fungsinya atau filosofinya itu sebagai penjaga dari yang ada di dalam. Betul. Ini hanya ada di sisi depan saja atau di sekeliling ada juga, Pak? Oh iya, ada di sekelilingnya juga ada ya. Jadi salah satu ciri unik dari candi Hindu Siwa itu adalah arca-arca pendamping yang mengelilingi Dewa Siwa. Kalau di sebelah selatan nanti ada arca Agastya di situ. Ya, kemudian nanti di sebelah belakang dari Dewa Siwa itu atau Lingga Yoni itu ada Ganesha di situ, Dewa Ganesha. Dan nanti di sebelah utara itu ada arca Durga, Dewi Durga di situ. Masing-masing itu ada fungsinya tersendiri terkait dengan satu ritual tertentu. Iya, jadi makin penasaran nih. Nah, Kancah Budaya pasti makin penasaran juga kan terkait dengan filosofi dari arca-arca yang ada di sekeliling dari Candi Induk di Candi Kedulan ini. Nah, kita lihat ini yang buletan-buletan di bawah ini namanya apa nih, Pak? Iya, ada struktur ini juga salah satu yang menarik tambahan, di Candi. Jadi ini hanya ada di Candi Kedulan ini dan Candi Sambisari. Ya, ini diidentifikasi sebagai umpak. Umpak. Ya, umpak bangunan. Umpak bangunan. Begitu. Nanti sambil kita lihat itu nanti ada cukup banyak itu nanti ya. Boleh saya ditemanin untuk berkeliling di Candi Kedulan, Pak Dwi? Sambil jelaskan. Berarti ini yang di sisi mana nih, Pak? Ya, ini di sisi selatan. Ini ada arca Agastya di sini. Ya, sering disebut dengan Siwa Mahaguru. Memang fungsinya seperti guru begitu. Ya, itu. Jadi punya ciri khas tertentu begitu. Oh, pasti itu karakteristiknya. Iya, gitu. Betul. Nah, nanti kita jalan ke sebelah barat ini kalau di Candi Kedulan. Kalau ini arca Ganesha, Dewa Ganesha. Ya. Jadi ini khas sekali karena bentuknya yang sangat sangat mudah untuk diingat-ingat karena kepalanya gajah. Dia ini adalah putra dari Dewa Siwa begitu. Ya, dia adalah dewa ilmu pengetahuan. Kita ke sebelah utara itu. Ya. Di sini juga ada arca yang berbeda. Ini Dewi Durga. Dewi Durga ini sakti dari Dewa Siwa. Sakti itu artinya ya kalau dalam bahasa sederhananya istri. Istri. Ya, ini juga khas sekali bentuknya. Nah, kalau melihat dari struktur Candi Kedulan ini sendiri kan kita bisa lihat nih, Pak, dari sekeliling tadi tuh kayaknya ada umpak semua gitu ya, Pak, dari sisinya. Betul. Nah, ini fungsi dari umpak sendiri ini tuh untuk apa sih, Pak? Iya, jadi berdasarkan tafsiran kita gitu ya. Jadi umpak itu kalau di dalam rumah tradisional Jawa itu kan sebagai penyangga dari tiang bangunan. Ya, tiang bangunan dari kayu biasanya begitu. Jadi umpak-umpak ini diperkirakan juga memiliki fungsi yang sama ya sebagai penyangga dari ada bangunan di atasnya dulu. Mungkin sekali ada bangunan kayu di atasnya. Jadi yang bangunan yang menutupi Candi Induk ini. Jadi ditutupi begitu. Itu adalah karakteristik dari Candi Kedulan. Nah, penasaran kita nanti juga mau masuk ke dalam ya, Pak, untuk melihat suasananya seperti apa. Pokoknya teman-teman Kancah Budaya ikutin kami terus ya. Jadi di sebelah sini kita masuknya ya, Pak, lewat sini ya. Atau bagian inti dari Candi Kedulan. Ya, gitu. Pak. Kancah Budaya bisa dilihat seperti ini kurang lebih suasana di dalam Candi Induk dari Candi Kedulan sendiri. Nah, Pak Dwi, tadi kan sudah dijelaskan yang ada di dalam dari Candi Kedulan ini tuh apa, boleh dibantu jelaskan juga, Pak? Saya kira tadi di dalamnya arca loh, Pak. Iya, jadi memang ada yang arca, tapi ada yang bentuknya yang kita kenal ini sebagai lingga dan yoni. Jadi lingganya ini yang bentuk silinder seperti ini dan bagian bawahnya ini disebut dengan yoni yang ada ceratnya. Gitu ya. Jadi ini perwujudan dari Dewa Siwa. Lingga itu bagian simbol dari Dewa Siwa. Paham. Gitu. Sekarang saya paham nih, Pak. Kenapa nggak arca? Jadi simbol ya, Pak. Sama. Cuman wujudnya saja yang berbeda. Baik. Kancah Budaya sudah dijelaskan nih dengan Pak Dwi suasana dan apa sih makna dari simbol
yang ada di dalam Candi Kedulan ini sendiri? Tadi sudah dijelaskan, kita juga sudah mengitari sekeliling Candi Induk dari Candi Kedulan. Nah, sekarang saya penasaran untuk yang perwaranya nih Pak. Mari kita. Boleh saya ditemenin juga ke ya. perwaranya? Oke. Baik, Kanca Budaya ikutin kami terus ya. Oke, ini Candi Perwara. Betul. Tengah ya Pak ya? Candi Perwara Tengah. Sekarang kita sudah berada di Candi Perwara ya, yang tengah. Ya. Nah, ini kita juga sudah disambut nih Pak. Ini ada arca berbentuk, ini sapi atau kerbau? Sapi. Ya. Nah, filosofinya apa nih Pak Dwi? Ya, jadi ini arca Nandi. Oh, ya, Nandi. Sapi. Arca Nandi. Jadi Nandi ini adalah wahana Dewa Siwa. Wahana itu kendaraan. Nah, Nandi ini pun juga punya nilai simbolik gitu ya. Kenapa kok dia diletakkan di tengah? Karena dia memang pendamping wahana dari Dewa Siwa itu sendiri. Nah, Nandi itu juga bisa arti simbolik dari seorang guru sebenarnya. Kenapa kok bisa disebut sebagai guru? Kenapa nih Pak? Ini karena sapi itu kan serbaguna ya, nggak ada yang tidak ada yang ya itu nggak bisa dimanfaatkan, semuanya bisa gitu ya Pak? Ya dari macam-macam, dari susunya, dari kotorannya sampai kotorannya pun ya, bisa. Betul. Jadi itu fungsi dari guru sebenarnya, itu mendampingi. Kanca Budaya. Nah, kita sudah dijelaskan sama Pak Dwi bahwa di Candi Perwara yang tengah ini ada arca Nandi, di mana ini menjadi kendaraan dari Dewa Siwa. Betul. Lalu selain candi sendiri, di lingkungan sekitar sini itu ada penemuan yang lain nggak Pak Dwi? Ya, ada beberapa yang menarik ya. Salah satunya yang penting itu adalah temuan prasasti. Prasasti. Ya. Jumlahnya berapa Pak? Ada 3 prasasti. Ada 3 prasasti. Ya, tahun 2000-an itu ditemukan 2 di dekat Perwara ini. Iya. Ya, prasasti Pananggaran dan prasasti Sumundul. Iya. Ya, kemudian tahun 2012-an itu ketemu agak jauh itu namanya prasasti Teluron. Oh, gitu, Teluron. Ya. Dari prasasti Pananggaran dan prasasti Sumundul itu kita ketahui angka tahunnya 869 Masehi di situ. Ya, itu jadi tadi ya, jadi perkiraan patokan untuk kita memperkirakan dibangunnya kapan, 869. Kemudian ada prasasti Teluron. Ya, angka tahunnya 900 Masehi. Ya, jadi agak terpaut jauh. Jadi kita bisa memperkirakan lah bahwa candi ini dibangun, dipakai, ya, dipergunakan kurang lebih pada masa tadi itu. Ya, akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-10 tadi. Gitu. Kanca Budaya lengkap sekali ya Pak Dwi sudah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan struktur-struktur bangunan yang ada di Candi Kedulan. Selain itu juga ditemukan 3 prasasti di waktu yang berbeda, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu juga menjadi metode untuk menelaah lebih lanjut terkait dari candinya ini sendiri ya Pak ya. Candi Kedulan ya, itu hal yang menarik. Mungkin kita boleh Pak berkeliling di lingkungan-lingkungan sekitar candi ini. Mari, yuk kita amati lah. Ya, silakan Pak Dwi. Nah, Pak Dwi, tadi kita juga sudah membahas di awal bahwa Candi Kedulan ini tuh awalnya candinya terpendam seperti itu ya Pak. Ada buktinya nggak sih Pak? Kenapa bisa dibuktikan bahwa Candi Kedulan ini tuh dulunya terpendam? Ya, betul. Ya, jadi tadi seperti di awal dijelaskan ya, kan letaknya di bawah permukaan tanah gitu ya. Jadi ada 2 bukti dari terpendamnya Candi Kedulan ini. Pertama, erupsi Merapi yang primer. Ya, yang primer itu berupa awan panas. Itu materialnya yang besar-besar ini, batu-batunya yang besar-besar. Dilihat ini. Buktinya dari sini ya, begitu. Betul. Ya, yang kedua itu dari sekunder, erupsi sekunder. Itu dari lahar dingin itu, yang materialnya itu biasanya lebih halus-halus, lebih kecil-kecil. Begitu ya. Jadi kita lihat di sini itu ada lapisan tanah yang cukup tebal di sini, dan itu secara geologis itu bisa diidentifikasikan sebagai erupsi primer dan sekunder dari Gunung Merapi gitu. Ya. Dan prosesnya cukup tidak hanya sekali, jadi berkali-kali begitu sehingga kemudian terpendam seperti ini. Nah, karena tadi kan terpendam nih, terus kemudian bisa sedemikian rupa
Nah, kita bisa juga mengunjungi Candi Kedulan ini kan berarti ada proses penggalian. Nah, untuk proses penggaliannya ini sendiri itu memakan waktu berapa lama sih Pak Dwi? Iya. Karena saking tebalnya begitu ya? Iya betul, ya. Jadi prosesnya cukup lama ya. Pertama kali ditemukan tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Mungkin dari bagian struktur kecil begitu? Iya, penambang pasir. Oh, penambang pasir. Iya, penambang pasir dulu tahun 1993. Ya, ditemukan secara tidak sengaja. Ya, kemudian setelah itu diintensif dilakukan ekskavasi penyelamatan pertama kali gitu ya 93 sampai mungkin 2000-an gitu ya. Ya, kemudian untuk melihat bagaimana luasan dari candi ini begitu ya. Kemudian sampai nanti ada kajian studi kelayakan pemugaran, kajian teknis pemugaran, kemudian ada kajian penanganan hidrologis karena dulu karena di bawah permukaan tanah sempat terpendam air, ya itu airnya harus dibuang dulu, kemudian nanti sampai pemugaran. Jadi tahun 1993 sampai baru selesai sekitar halamannya pagar-pagarnya ini itu tahun 2021 kalau tidak salah, jadi cukup lama. Jadi memang untuk candi yang kebetulan dia ditemukannya secara terpendam itu memang prosesnya agak lama nih. Karena erupsi Merapinya juga berarti kan cukup dahsyat ya sampai seperti itu, sehingga materialnya juga besar-besar begitu. Ya, itu yang. Nah, ini menarik sekali, sudah indah, sudah teman-teman juga bisa belajar, Kancah Budaya bisa belajar terkait dengan sejarah yang ada di Candi Kedulan. Boleh saya diajak keliling lagi Pak Dwi? Iya, boleh. Silakan. Kancah Budaya. Nah, tadi kita sudah mengelilingi sekitar dari Candi Kedulan. Nah, sekarang Kancah Budaya juga sudah mengetahui nih terkait dengan sejarahnya, filosofi dari reliefnya, macam-macam arcanya, dan juga kapan sih berdirinya dari Candi Kedulan ini, serta kapan ditemukan. Pokoknya tadi Pak Dwi sudah menerangkan secara lengkap. Nah, terima kasih banyak Pak Dwi sudah menemani saya. Nah, ini pertanyaan terakhir boleh ya Pak Dwi ya? Lalu nilai yang bisa kita ambil dari Candi Kedulan ini tuh seperti apa Pak? Iya, jadi ada beberapa nilai penting begitu. Nilai penting ini pertama itu dari nilai sejarah, ya nilai kecagar-budayaan dan nilai pendidikan gitu ya. Nah, nilai sejarah ini karena ini adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno dari abad ke-9. Tentunya ini kan sangat berharga sekali ya. Yang kedua itu dari nilai kecagar-budayaannya. Ini bangunan cagar budaya yang sangat spesifik, Candi Hindu Siwa yang mempunyai karakteristik yang khusus ya, baik dari arcanya, tata letaknya, bangunan-bangunannya, itu semuanya sangat penting. Yang ketiga itu nilai penting pendidikan gitu ya. Selain dari pendidikan sejarah itu sendiri juga ada pendidikan lingkungan. Ya, pendidikan lingkungan artinya ini candi ini terpendam di bawah tanah gitu ya. Itu menjelaskan bagaimana proses lingkungan pada waktu itu. Gitu ya, bagaimana hubungan masyarakat dulu dengan Gunung Merapi, dengan erupsinya gitu ya. Itu adalah pengetahuan yang sangat penting yang harus kita pahami begitu. Baik, luar biasa sekali. Pokoknya terima kasih Pak Dwi sudah menemani saya tentunya. Senang sekali karena ini juga tentunya baru pertama kali saya mengunjungi Candi Kedulan, langsung diberikan penjelasan yang sangat luar biasa, lengkap banget. Nah, sekarang saya mau lanjut nih Pak, keliling ke Jogja tentunya Pak Dwi. Kita harus berusaha di sini. Pokoknya terima kasih banyak sudah menemani saya. Sampai jumpa lagi Pak Dwi. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi Pak. Mari. Terima kasih Kancah Budaya sudah menemani saya menelisik Candi Kedulan pada episode Warta Warisan Budaya kali ini. Mari terus kenali cagar budaya Indonesia agar kita terus cinta dan bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Ayo, kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Sampai jumpa!